Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, guru, pendidik, untuk madrasah ya. Berikut tutorial cara penggunaan aplikasi Kopel MTS. Untuk aplikasi rapor berbasis Excel, formatnya tidak jauh beda dengan aplikasi rapor digital yang kemarin. Namun karena adanya edaran terkait penggunaan aplikasi rapor digital, maka kita mengganti dengan aplikasi berbasis Excel yang manual. Untuk MI, MTS, MA itu sudah ada. Nanti untuk aplikasinya akan kami siapkan di deskripsi pada video ini. Namun di tutorial kali ini saya akan memperlihatkan contoh untuk rapor MTS. Jadi pertama kita harus ekstrak untuk aplikasi ini. Oke, ini kita akan buka aplikasi Kopel MTS-nya. Jadi untuk petunjuknya sih sudah ada di sini ya, untuk MIMTS. Untuk petunjuknya silakan nanti Bapak Ibu guru atau operator membaca petunjuknya. Jadi untuk Excel ini dia berbasis makro ya. Jadi untuk pertama kali silakan diaktifkan makronya. Nah, untuk panduannya untuk Word 2007 ini sudah ada. Untuk panduannya juga sih sudah lengkap. Jadi teman-teman guru atau operator silakan melihat panduan yang ada di sini. Kita langsung masuk di aplikasinya. Untuk aplikasinya ini yang form Excel ya. Di sini ada dua formnya. Yang pertama ini adalah untuk guru mata pelajaran dan yang kedua ini adalah untuk wali kelas. Kita akan fokus di guru mata pelajaran. Jadi guru mata pelajaran akan mengisi nilainya, namun agar datanya ini sama untuk semua mata pelajaran, untuk guru mata pelajaran, dan data yang ketika dimasukkan di wali kelas nantinya juga sama, maka diharapkan untuk nama siswa, penginputan nama siswa ini diserahkan pada satu orang ya, yang akan bertanggung jawab untuk menginput data siswa. Jadi setiap kelas, dan nanti kalau misalkan kelasnya ada 6 kelas ya sebagai contoh, maka ada 6 format yang seperti ini. Oke, misalkan jenjang kelas 1 ada 2 kelas, kelas 2 2 kelas, dan kelas 3 ada 2 kelas. Atau kita ambil saja contoh yang paling kecilnya adalah ada 3 tingkatan untuk jenjang MTS ya, kelas 7, 8, dan 9. Jadi kalau hanya 3 kelas ya, 7, 8, 9, maka operator atau admin yang dipercayakan untuk mengelola data siswa, maka dia akan mengisi ketiga-tiganya ini ya. Kita gandakan, kita copy sebanyak 3 kali. Oke, seperti ini contohnya. Jadi tinggal bisa dirubah untuk nilainya, untuk mata pelajarannya ya, untuk jenjangnya. Misalkan ini adalah kelas 7, ini kelas 8, dan ini adalah kelas 9. Jadi data ini akan dibagikan ke masing guru-guru pengampu setiap jenjangnya. Ini saya akan mencontohkan saya adalah guru IPA. Ya, saya buka dulu aplikasinya. Form Excel kita buka. Tunggu. Oke. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita enablekan dari makronya. Silakan Bapak Ibu guru klik ini ya, enable content. Oke, akan muncul dialog pop-up-nya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi amal jariah buat kita semua. Amin. Oke, tinggal klik OK saja. Nah, untuk pertama kali yang harus dilakukan yang mengelola rapor ini, anggaplah operatornya, dia akan mengisikan data siswa di menu input data siswa. Kemudian kelasnya dia menyesuaikan. Misalkan saya isi di sini adalah kelas ya, kelas 7A. Oke, maka nanti dia akan mengikuti data siswa yang ada di kelas 7A. Oke, seperti itu kurang lebihnya. Untuk nama guru dikosongkan, nanti gurunya yang akan mengisi. Kemudian untuk identitas, jadi teman-teman ketika mendapatkan aplikasi rapor ini, silakan ini tinggal diklik 2 kali, kemudian ganti dengan nama madrasahnya, identitas madrasahnya, kemudian ini alamatnya, silakan diklik 2 kali, kemudian diedit. Nah, selanjutnya ini
Anggaplah baru operator yang mengisi ya, input data siswa. Nanti data siswanya dimasukkan adalah nama siswa dan NISN-nya, kemudian jenis kelamin dan kelas. Jadi kelas yang ini bukan kita yang bisa mengedit, ini akan terproteksi ya. Jadi dia akan terkunci. Untuk kelasnya itu dia akan menarik data di sini. Misalkan di sini 7A, saya tulis 7B ya. Maka di sini dia akan mengikuti tulisan yang ada di data identitas ini. Nah, di sini adalah kelas 7A. Jadi data siswanya sudah ada, nanti ini tinggal dibagi. Misalkan kelas 7A, guru yang mengajar di kelas 7A dibagikan. Nah, sekarang anggapannya saya sebagai guru dan akan mulai mengisi karena data siswa sudah diinput oleh operator yang dipercaya untuk mengisi data siswanya. Saya akan masukkan data identitas saya. Kemudian mata pelajarannya ini disesuaikan dengan mata pelajaran yang diampu semester. Ini adalah semester ganjil, tinggal dirubah kalau mau genap. Kemudian tahun mata pelajarannya selanjutnya adalah beban jam mengajarnya per minggu, jam pelajaran. Misalkan kalau saya IPA itu adalah 5 jam ya. Jadi saya akan tulis 5 di sini. Selanjutnya apa yang harus diinput setelah di sini? Kita akan mengisi kompetensi dasar sesuai mata pelajaran. Oke. Untuk sekedar informasi juga ya, untuk teman-teman guru atau operator yang ketika nanti mendapatkan kendala, untuk pembuat aplikasi ini dia menyiapkan di profilnya, silakan diklik bantuan dan profil. Kita akan melihat yang membuat pengembang dari aplikasi ini adalah Pak Suliat ya, dari Kemenag Kabupaten Malang. Jadi nanti bisa berhubungan lewat WA beliau jika ada hal yang kurang dipahami, atau teman-teman dari daerah jika sudah ada teman-teman dari provinsi yang menggunakan atau teman-teman di kabupaten lain yang menggunakan bisa berkoordinasi, berkonsultasi bagaimana cara penggunaan aplikasi rapor digital ini. Dan tentunya aplikasi rapor ini yang berbasis Excel ya, Kopel, ini copy dan tempel. Aplikasi ini gratis, tidak dipungut biaya. Jadi jika ada oknum-oknum tertentu yang memberikan aplikasi atau memberikan rapor ini, kemudian dia iming-imingi dengan beberapa nominal uang, mohon kiranya untuk tidak dilakukan transaksi uangnya atau tidak membayar, karena aplikasi ini murni diberikan untuk madrasah gratis. Oke, kita kembali ke menunya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengisi data di atas ini dulu ya, isi kompetensi. Namun kita silakan cek kembali KKM-nya. Ini dia akan mengkonversi, yang di bawah ini akan terkonversi secara otomatis karena rumusnya sudah dimasukkan. Misalkan saya akan menulis ya, ini lihat 80, saya rubah di sini menjadi 70 atau 72 ya. Saya enter atau diklik di tempat lain. Nah, ini dia akan berubah. Predikatnya juga dia akan menyesuaikan dengan rentan nilai yang ada. Oke, selanjutnya bobot RPH rata-rata pilihan harian, kemudian pilihan akhir semester, kemudian total bobotnya. Di sini diharapkan total bobot itu tetap 100 dan di sini yang akan dirubah. Misalkan Bapak Ibu guru untuk bobot RPH-nya menuliskan 70 dan pasnya ini harus 100 di sini ya, maka dia akan kurang menjadi, kita isi 30 maka dia akan 100. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, kalau sudah di sini maka kita akan melakukan isian kompetensi dasar sesuai mata pelajaran. Oke, dan tentunya Bapak Ibu guru ketika mengisi kompetensi ini jangan terlalu panjang. Harapannya ketika ini dibuat singkat maka format yang ada pada pencetakan rapor kita itu tidak terlalu banyak ya. Biasanya kalau terlalu banyak isian dari deskripsi ini dia akan kertas yang akan digunakan itu biasanya terpotong atau berlebihan penggunaan kertasnya, maka kita buat secara singkat saja. Oke, saya coba memberikan contoh untuk memasukkan deskripsi dari kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilannya. Oke, kurang lebih seperti ini.
Ini hanya sebagai contoh ya. Jadi ini 3.1, 3.2, 3.3 ini adalah deskripsinya untuk kompetensi pengetahuan. Kemudian kompetensi keterampilannya juga seperti ini. Oke, kalau sudah diisi, Bapak Ibu guru bisa mengklik menu utama. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan masuk di input nilai pengetahuan. Oke, tinggal klik saja menu input nilai pengetahuan. Jadi Bapak Ibu guru tinggal mengisi nilai-nilai yang ada di sini. Oke, saya beri contoh misalkan untuk 3.1-nya ya, saya masukkan nilai untuk tes pilihan ganda itu adalah 70. Oke, silakan dilihat. Ini akan otomatis dan ini akan otomatis. Ya, perubahannya tentunya yang terpenting di sini adalah kita akan menyesuaikan dengan KKM-nya. Kalau di sini saya menulis KKM 72 dan ketika saya menginput nilai di bawah 72, maka siswa ini dia akan bertanda merah, tertulis warna merah seperti ini ya. Nilainya. Kalau saya tulis di sini adalah 72, maka dia akan mulai berubah menjadi putih. Oke, kurang lebih seperti ini kerja dari form Excel dari rapor ini. Selanjutnya saya ini karena ini adalah contoh ya, kita akan melihat data siswa ya. Kita kopikan saja data siswa terakhir ini ya. Oke ya. Ini sebagai contohnya. Kemudian penugasan misalkan 80. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Nanti di 3.2 juga seperti itu kurang lebihnya. Saya isi lagi ya, karena ini adalah sebagai contoh saja. Kita percepat di video. Oke, kita lanjut ya. Anggaplah untuk mata pelajaran ini ada 3 kompetensi dasar yang saya nilai ya, 3.1, 3.2 dan 3.3. Untuk penilaian hariannya, untuk yang berwarna kuning ini dan PH1-nya ini dia akan menjadikan rata-rata dari penilaian yang kita lakukan. Misalkan tes pilihan ganda saya lakukan 72 dengan nilainya, kemudian ada tes uraian berapa nilainya dan tanya jawab berapa nilainya. Kalau lebih dari 1 maka dia akan di hasil PH ini yang berwarna kuning dia akan merata-ratakan nilai yang ada di sini. Misalkan untuk tes uraiannya siswa mendapatkan 50 atau 80, maka ini akan merata-ratakan dari nilai tersebut. Selanjutnya jika siswa ketika dia mendapatkan nilai rendah ya seperti ini, maka di penilaian akhirnya untuk PH1 ini berwarna merah, artinya siswa ini tidak lulus atau berada di bawah KKM, maka kita bisa melakukan remedial. Sebagai contoh saya berikan misalkan setelah saya memberikan remedial kepada siswa saya 1 kali dan dia mendapatkan nilai 80, maka nilai itu akan menjadi nilai dari PH1. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini Bapak Ibu guru ya, ini sudah selesai. Nanti tinggal menyesuaikan nilai yang ada pada siswanya di jenjangnya masing-masing. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu utama. Nah, kalau sudah untuk nilai pengetahuan, maka langkah selanjutnya kita akan masuk di isian nilai untuk input nilai keterampilan. Oke, jadi seperti ini. Silakan diberikan nilai sesuai dengan nilai yang ada. Misalkan dari mata pelajarannya ada untuk penilaian keterampilannya dari nilai project, praktek, atau nilai portofolio. Sebagai contoh, saya memberi nilai untuk proyek. Ya, saya sudah mengisi nilai dari siswa ini. Ini nilai contoh ya, cuma sebagai contoh. Misalkan kita melakukan penilaian proyek
atau portofolio atau praktek, nanti diisi nilainya. Dan untuk skor akhir ini dia akan mengambil nilai yang kita sudah isi di sini. Misalkan adalah tugas portofolio untuk siswa kita berikan dan dia mendapatkan nilai 90, maka nilai ini akan berubah. Ya, jadi dia akan mengambil rata-rata dari kriteria penilaian yang kita berikan di siswa kita. Oke. Selanjutnya kalau sudah seperti ini, maka kita kembali ke menu utama. Nah, jika sudah diisi, maka Bapak Ibu Guru, ini belum selesai ya. Kita akan lanjut di penginputan nilai sikap spiritual dan sosial. Kita klik. Oke. Seperti ini. Ini sebagai contoh nilai dari siswa. Ini saya beri nilai misalkan untuk penilaian diri, kemudian observasi juga, ya seperti itu. Dan dia ini memiliki rentan nilai 1 sampai 4 ya nilainya. Jadi kalau Bapak Ibu Guru mengklik di kolom-kolom yang ada di sini, maka akan melihat informasi dari pemberian nilai tersebut. Misalkan nilai 1 sampai 4. Oke. Ini contoh saya beri nilai siswa saya nilainya 3 ya. Untuk ini. Jadi ini saya coba hapus. Oke. Jadi untuk penilaian ini ada kita bagi untuk spiritualnya ya, untuk sikap sosial. Ya, nanti kita isi sesuai dengan data yang ada. Kalau sudah, maka kita kembali ke menu utama. Oke, jadi 3 nilai ini telah selesai. 1, 2, 3. Ini jangan lupa untuk save data ini ya, Ctrl S. Yang sampai tiba-tiba ada terjadi kendala, maka datanya sudah diamankan. Oke. Untuk selanjutnya, untuk contoh form untuk cetak, ya ini di sini ada contoh form untuk form nilai pengetahuan, nilai keterampilan, form nilai portofolio dan form nilai penilaian diri, serta form penilaian antar teman dan form jurnal perkembangan siswa. Nanti diisi sesuai dengan data yang ada. Oke, untuk melihat nilai dari siswa, kita bisa klik lihat nilai tiap siswa. Jadi kita akan melihat nilai siswa kita untuk nilai keterampilannya, kemudian spiritual, nilai pengetahuan. Oke. Kemudian tinggal dirubah saja siswa mana yang mau dilihat. Jadi namanya sudah ada di sini secara otomatis. Jangan sampai ada data yang bermasalah. Oke, nanti untuk deskripsinya ini dia akan menarik data di deskripsi yang kita isi. Sebagai contoh ya di sini. Tadi hampir saya lupa ya. Di input nilai pengetahuan kita kembali dulu. Ada yang ingin saya perlihatkan di menu paling terakhir ini ya. Di pH terakhir ini, di sini pH yang disiapkan adalah sampai pH 15. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan berapa data untuk penilaian yang dilakukan. Oke. Di sini ada untuk skor rata-ratanya, nilainya ya, nilai akhir dari siswa kita, kemudian nilai tertingginya berapa dan nilai terendahnya berapa. Kemudian di sini ada nilai penilaian tingkat semester. Kalau tidak ada maka silakan dikosongkan ya. Ini tidak perlu diisi. Jadi sekali lagi, karena untuk sekarang itu tidak ada PTS ya, penilaian tingkat semester itu tidak ada. Maka ini tidak perlu diisi, atau kalau mau isi maka diisikan dengan angka 0. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian untuk nilai-nilai yang ada di sini, ini yang berwarna kuning pembobotannya. Kalau diklik ini dia akan terproteksi, sama ini juga ya Bapak Ibu. Jadi fokus kita adalah di awal yang tadi ya. Sini kita cuma mau melihat data nilai siswa kita. Kemudian nilai-nilai yang lain silakan kategori. Untuk KKM 72 tadi yang kita isi di pembobotan KKM-nya kita 72, di sini dia akan otomatis menjadi 72 juga. Kalau saya rubah di sini 73, maka data itu akan berubah ya menjadi 73. Oke. Ini ya. Oke. Untuk deskripsi silakan diisikan deskripsinya.
Selanjutnya deskripsi tertinggi, dia akan mengambil deskripsi tertinggi, dan di sini ada mengambil deskripsi terendah. Oke. Kalau sudah, kita kembali, dan nilai keterampilan juga kita lihat di bagian terakhir itu sudah ada ya. Skor akhirnya ya, skor tertinggi, rata-rata skor akhir, nilai akhir, kemudian kriterianya ya, ini kriterianya, kemudian ketuntasannya, tuntas atau tidak, kemudian kriteria cukup terampil, dan deskripsi nilai akhirnya. Nah, keterampilan ini dia secara otomatis menarik data ya, yang ada pada pengisian kita sebelumnya. Oke, intinya di sini tuntas ya, data siswa kita sudah tuntas. Maka kita kembali menu utamanya ya. Kalau ini kita abaikan saja setor untuk rapor UTS-nya, kita tidak perlu. Ini ya, setor untuk rapor semester. Jadi wali kelas ya, ini akan dilakukan oleh wali kelas yang ini. Namun untuk guru mata pelajaran kita abaikan ini ya, kita abaikan. Nanti kita akan bertemu di tutorial untuk wali kelas. Oke, intinya guru mata pelajaran melihat data siswanya, kemudian isi kompetensi sesuai ya, kompetensi dasar sesuai mata pelajarannya, kemudian memperhatikan KKM, kemudian pembobotannya. Selanjutnya melihat ini adalah contoh form untuk cetak. Jadi contoh form untuk cetak form penilaian pengetahuan, dan nanti contohnya kurang lebih seperti ini. Nanti ini hanya sebagai contoh ya. Oh ya, hampir lupa. Ini tak kalah penting juga Bapak Ibu guru ya. Saya buka kembali untuk di input nilai pengetahuan. Karena ketika kita telah menyelesaikan data ini ya, input nilai pengetahuan keterampilan, ketika kita ingin melihat data nilai siswa kita, di sini ada pengetahuan kosong ya. Kosong, keterampilannya sudah ada. Bagaimana untuk memunculkan data di keterampilan pengetahuan ini ya. Nilai pengetahuan, saya hampir lupa tadi, terlewatkan di input nilai pengetahuan. Oke. Tadi ketika kita mengisi nilai siswa, sini setelah mengisi nilai siswa ya, ini di bagian terakhir jangan sampai dilupakan untuk penilaian akhir semester. Oke, untuk PTS ini kita tidak isi ya, 0 ya. Yang ini PTS kita nolkan, atau bisa nanti di hide ya, dihilangkan. Tapi kalau khawatir dengan rumus yang berubah, maka abaikan untuk nilai PTS, atau bisa kita isi 0. Oke. Ketika kita telah melakukan penilaian akhir semester, maka kita wajib untuk mengisi nilai. Ya, di sini saya beri contoh untuk memberikan nilai pas dari siswa saya. Misalkan siswa atas nama Almira, ya, saya isi dari nilai penilaian akhir semesternya itu adalah 87. Otomatis data di sini akan terisi ya. Dan kategorinya baik. Kalau saya mengisi nilainya berada di bawah KKM, KKM tadi adalah 73. Misalkan saya isi 70, maka di sini akan berisi nilai cukup. Dan apa efek dari pemberian nilai yang seperti ini? Kalau kita lihat nilai terendah ya, dampak dari pemberian nilai ya, ada nilai tertinggi dan ada nilai terendah. Nih, saya beri nilai di sini untuk nilai terendahnya dari siswa Almira ya. Saya beri nilai dia di sini ada satu nilai yang tidak tuntas, misalkan seperti ini, 66,7. Oke, maka apa dampak dari pemberian nilai yang ini? Nah, ini terlalu panjang ya. Oke, kita buka kembali di bagian ini ya. Ini adalah nilai terendahnya ya. Nilai terendah ini dia berisi rumus ya, terproteksi dari nilai yang sebelumnya ini. Oke, apa dampaknya? Kita coba lihat di ketika kita melihat nilai siswa. Oke, ini silakan lihat di sini nilainya 74 ya, memiliki kompetensi dari seluruh materi yang cukup. Nah, cukup ya.
terutama menguasai analisis data percobaan gerak. Oke. Kemudian coba kita rubah menjadi dia baik. Pengetahuan ini nilai terendahnya saya rubah ketika dia melakukan remedial dapat nilai 80 seperti ini. Kita lihat di sini ya, ini 80 ya, kemudian nilai terendahnya 73, nilai pasnya adalah 70 juga, kita beri nilai dia 80 misalkan seperti ini. Kemudian kita simpan, Ctrl S ya. Kembali ke menu utama dan kita lihat nilai tiap siswa. Oke. Memiliki kompetensi dari seluruh materi yang cukup karena dia mendapatkan nilai pengetahuan yang cukup C ya. Kalau saya naikkan kembali di sini misalkan 90 ya. Ini baik. Kita kembali ke menu lihat nilai siswa, maka kompetensi siswanya memiliki kompetensi dari seluruh materi yang baik, terutama menganalisis data percobaan gerak lurus. Oke, jadi kurang lebihnya seperti ini. Kita kembali ke menu utama. Oke. Selanjutnya untuk nilai rapor UTS ini kita tidak perlu lakukan ya, karena memang sekarang kita tidak melakukan UTS. Selanjutnya untuk menu setor untuk rapor semester ini dilakukan oleh wali kelas. Jadi untuk tutorial tahap pertama kita buat tutorial jangan terlalu panjang ya, khawatirnya Bapak Ibu guru terlalu panjang nanti bingung. Jadi kita akan bagi beberapa bagian untuk video tutorial ini. Oke, kita akan lanjut di tutorial selanjutnya, video yang berbeda. Bapak Ibu silakan mengisi dulu data-data yang sudah di tahapan pertama ini. Nanti kita akan bertemu di tutorial tahap 2 dan kemudian kita akan bertemu di tutorial untuk wali kelas. Jadi Bapak Ibu guru silakan mengisi dulu sampai tahapan input nilai sikap. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.